supaya pro player tuh dipaksa banget untuk belajar makin banyak hero, Klar. Jadi misal pro playernya udah make Selena misal di game 1, game kedua dia nggak boleh pakai Selena, dia harus pakai hero yang lain. Tapi Selenanya boleh tetap ada di timnya dia, cuma dia nggak boleh pakai itu lagi, berarti harus dioper ke orang yang lainnya. Kan lebih seru rasanya. Iya, bisa sih harusnya ya. Dan kalau Todak sih kayaknya nggak masalah ya, karena dari tadi hero-nya nggak ada yang sama. Sama sekali, dua doang. Maksimal 2, tadi maksimal 2. Di match sebelumnya juga pun demikian. Dan sedangkan RRQ membawa hero yang sangat fresh. Sudah ada Selena berada di tangan RRQ. Sedangkan Todak sudah ada Tamus. Kali ini RRQ akan mengambil satu hero lagi untuk mereka. Setelah adanya Expo, Kufra, Selena, Awas, rusuhnya. jangan naik-naik, jangan naik-naik. Itu tribun atas, kepleset jegluk itu. Berbahaya. Bendera RRQ mulai di kibar-kibaran. Liam Tulisannya apa titip itu? jaga. Aduh, Apa-apa? nggak kelihatan, Oh, kecil Liam banget. titip jaga lemon ya. Oh, Aku gitu. sayang lemon gitu Oh, pasti tapi yang tulisannya. angkat cowok. Oh iya juga ya. Freeway sih. Lakat madadang, normalin. Tapi ada Cloud yang sudah dibuang oleh tim Todak. Dan Aka juga dibuang oleh tim RRQ. Sudah lengkap band listnya. Wow, keluarnya di game ketiga. Yang ku prediksi dari tadi. Finally, Chang'e-nya berhasil dimunculkan oleh tim Todak. Tapi 2 match untuk tim Todak. New meta. Hal yang baru banget dihasilkan oleh Todak di game ketiga. Ini adalah nyawa terakhir mereka. Kalau sampai mereka kehilangan ini, say goodbye to Todak. Tim tuan rumah nggak akan bisa kita lihat di grand final. Tapi dengan 2 match seperti ini, apakah ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi RRQ ketika mereka pun hero-nya begitu squishy. Ada Selena, ada Hellcat. Loh. Kok ada kartun di sini? Dia butuh tank sih. Butuh banget. Apa ya? Minotaur? Lol. Gatot? Oh, Gila. enggak, men. Enggak butuh. Granger langsung diamanin. Cukup berani. Ini berani sih. Oh, ini di sini kayak mereka cuma bisa ngandelin Finn sebagai frontliner dan inisiasi dari Kufra. Jadi Xbox dan juga Kufra. Ya, ini dua hero ini Kufra sama Xborgnya harus lebih tryhard lagi dibandingin game-game sebelumnya. Karena ngelihat line up dari tim Todak untuk masalah hero-nya ini strong banget. Mereka punya Chang'e, mereka punya Baxia, dua hero ini yang bete. Sebenarnya yang bikin bete Baxianya karena Baxia bisa menjadi seorang scouter untuk masuk ke jungle dari tim RRQ dengan sangat enak. Baxia bisa lompat-lompat ke setiap tebingnya, jadi itu enak banget. Rotasinya sih, kayaknya rotasinya juga itu yang bikin RRQ bakal kesulitan ketika melakukan peperangan. Out of nowhere, Baxia akan muncul secara cepat. Ya, Follow up dari tim Todak yang dari tadi kita lihat selalu terlambat. Kayaknya kali ini nggak akan kita lihat sih bakal terlambat, bakal on point, bakal on time juga seharusnya. Ini harusnya Todak lebih agresif, dia bisa lebih tabrak-tabrak, tapi jangan remehkan damage-nya RRQ ketika masuk menit 6 ke atas. No. Menit 6 ke atas nggak boleh diremehin banget damage dari tim RRQ karena bisa lo lihat aja Xborg, Selena, Hellcat, Granger, 4 hero ini punya damage yang cukup bagus banget dengan distraction bouncing ball dari Kufra yang seperti kita lihat di game pertama tadi. Itu amazing banget Kufra dari Liam. Tapi Apakah? untuk ke arah late game-nya dari arah tim Todak rada susah sih. Ketika mereka udah pakai Lilia, udah pakai Chang'e, damage-nya memang cukup sakit. Chang'e-nya ini sih yang banyak pertanyaan kan. Chang'e-nya begitu cepat dalam melakukan ultimate-nya. Meteor Shower itu terus-menerus bisa di-spam. Mereka bisa berotasi cepat juga, jadi early sampai mid sampai ke arah late juga sakit sih Chang'e. Kecuali dari tim RRQ udah punya item untuk nahan damage dari Magical Soalnya ya, Athena Shield. Todak 4 hero ngelawan 5 hero dari RRQ menurut aku cukup strong. Masyanya yang split push atau misalkan Chang'e yang split push. Tapi Chang'e harus gandeng terus sama Baxia. Ya, ini bakal kesulitan juga seharusnya RRQ untuk menahan damage dari tim Todak yang begitu besar. 2 match, mereka nggak butuh banyak hal, nggak butuh banyak item untuk bisa memberikan damage yang besar. Betul, tapi sepertinya kayaknya udah dipancing hype-nya. Bentar lagi kita bakal lihat mappingnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam game yang ketiga. Apakah ini bakal menjadi game terakhir atau kita bakal mainin satu game lagi sebagai game penentu di game yang keempat. Melihat satu tim di antara mereka berdua ini bakal masuk bertemu dengan EVOS. Rematch kah atau EVOS bakal menemukan lawan yang baru di grand final nanti? Nggak ada yang tahu juga, men. Oh, pasti ini aku yakin udah pada penasaran banget bakal jadi 3-0 atau bakal jadi
2-1 atau 3-0. Bener dong? Iya. 2-1. Jadi kalian bisa langsung spam aja di sini. Terima kasih yang kalian udah pagi-pagi nemenin kita mendukung tim Indonesia di M1. Jadi buat kalian langsung dukung like-nya, jangan lupa minimal 50.000 like buat kalian yang lagi nonton di YouTube gaming channel dari Mobile Legends Bang Bang Indonesia ataupun yang nonton di channel Mobile Legends Bang Bang, jangan lupa like-nya minimal 50.000 untuk kalian yang nonton coverage bahasa Indonesia ya. 50.000 easy, kemarin cuma disindir dikit, dalam 5 menit 50.000. Iya, semuanya ayo kita dukung tim Indonesia bersama dan langsung saja dukungan kalian akan kita bawa ke Land of Down. Untuk game yang ketiga, let's do this my friend. Kita bakal langsung melihat seperti apa jalannya game yang ketiga. Mid lane sudah diamankan oleh Sin dan juga Granger-nya yang sudah bersedia di arah mid lane. Tuturu bakal langsung menunggu wave minionnya masuk ke sana. Ada Iwan yang sudah mengganggu dengan Baxia di tangan dia. Yap, Lemon dengan Selenanya sudah langsung mengamankan buff dan Sin mengisi mid lane dengan sangat baik pula. Dan sudah ada Granger bersama juga bergerak bersama Liam ke arah bottom lane bakal dijaga juga. Ini rotasi dari RRQ yang mungkin sedikit mengejutkan ketika dua core mengisi mid lane-nya terlebih dahulu, memberikan pressure juga dan artinya ini Todak sekarang bisa bergerak bebas ke arah top lane. Finn langsung kabur saja dengan bouncing ball. Finn dalam bahaya tapi sayangnya di sini Ciku bakal langsung nge-cut wave minion. RRQ dalam masalah. Gila, 4 hero langsung nge-stick begitu aja. Finn bakal ketemuan di sini. Sin bakal memberikan damage tapi belum terlalu banyak. Turret pertama di atas bakal diamankan oleh tim Todak sepertinya. Ya, ini gerakan 4-1 dari Dini membuat RRQ harus kehilangan turretnya di bawah menit 1:30. Gak ada Kimi, gak ada siapa-siapa, cuma berempat aja mereka gerak bersama ke arah top lane. Bersihin minionnya begitu cepat, tapi di bottom lane-nya Todak harus kehilangan buff milik mereka. Betul, tapi apa ya, RRQ nggak boleh terlalu fokus buat ngincar Masyanya. Karena kalau aku perhatiin dari tadi, RRQ benar-benar fokus buat ngincar Masya. Sementara Todak, mereka membuat Masyanya sebagai seorang distraction. Finn bakal ketahuan terkena stun begitu aja, macam bola bakal dikeluarin begitu aja. Tapi kali ini Tabus bakal menyusul ke bagian arah mid-nya. Oh, Finn cukup sekarang, first blood bakal diamankan oleh tim Todak. Satu turret, first blood pertama, semuanya diamankan oleh Todak. Wow, awal yang baik tentunya untuk Todak membawa angin segar untuk para pendukung yang sudah bersorak-sorai di Axiata tentunya. Dan di bottom lane ternyata ada balasan dari RRQ, hampir saja mendapatkan turret. Tapi di kali ini Todak yang tadinya kehilangan terus-menerus turtle, mereka udah mulai menginvasi dan berhasil mendapatkan turtle mereka. Oke, 3 objektif semuanya diamankan oleh Todak untuk menit-menit pertama. Scene-nya dilempar lagi, cabut ke arah belakang, bawah berhasil diamankan oleh Granger. Granger masih farming, jadi masih ada kesempatan RRQ buat comeback. Ingat ini masih early game, laning phase memang ada kalah di satu lane, tapi RRQ masih bisa mengimbangi itu di laning yang lain. Jadi masih bisa dibilang laning phase-nya imbang dari kedua tim ini. Yes, ini begitu berbahaya untuk kedua tim. Item awal sudah mereka dapatkan semuanya. Sepatu tentu saja sangat penting untuk berotasi dan Nanas ketemu Liam, langsung diusir, nggak boleh mengganggu area milik tim RRQ. Scouting yang sangat tepat dan informasi sudah masuk tentunya ke arah RRQ. Permainan agresif dari Todak pun masih berlangsung. Di arah mid lane sudah terlihat ada Nanas yang bergerak-gerak terus mengganggu Finn. Finn pun diusir. Ini dua scouter dari RRQ, keduanya sama-sama agresif. Mereka nggak takut, nggak nungguin core-nya tuh kayak nempel-nempel. Enggak, mereka langsung menuju ke arah depan. Iwan dalam bahaya, Darkman Pulse dikeluarkan. Apakah terlalu tambah, tapi sudah ada Revitalize yang dikeluarkan. Mencoba untuk menarik keluar dari area Revitalize. Revitalize sudah hancur, ini adalah saatnya RRQ kalau mereka mau engage lagi. Tapi sayangnya tim Todak pun udah tahu kelemahan mereka, udah nggak ada Revitalize, lebih baik untuk menghindari peperangan yang ada. Pancingannya RRQ padahal udah sukses. Meteor Shower-nya udah keluar, ultimate dari Todak beberapa sudah keluar semua. Jadi itu timing yang bagus kalau RRQ pengen mancing keluar. Tapi di bagian atas sudah mulai berkumpul dua hero dari RRQ. Sin bersatu mendapatkan turret pertamanya. Kali ini masih di defense sama seorang X-Ray. Masya melakukan defensif sendirian, tapi lagi-lagi ada follow up dari Meteor Shower seorang Moon. Bakal ada Baxia juga menuju ke arah top lane dan harusnya mundur kali ini untuk RRQ. Oh, RRQ sudah tertinggal 1 poin tapi networknya nggak kalah. Hampir sama tapi gagal untuk recall. Sudah ada Dive Bolt. Sin mencoba untuk kabur-kaburan. Nggak ada vision sama sekali bagi tim Todak. Nggak bisa melihat, mending untuk pulang saja. Karena masih ada turret kedua di arah top lane. Oh, Turtle lagi-lagi menjadi sebuah
hal yang akan diperebutkan. Bakal diamankan oleh siapa? Lemon masih ingin bersikeras mengamankan Turtle-nya. Lemon berhasil tapi itu harus dibayarkan dengan nyawanya sendiri. Revitalize dikeluarkan. Fin dalam bahaya. Bouncing ball untuk keluar dari peperangan. Oh, Tuturu memberikan damage belum terlalu sakit. Sudah langsung di blender saja ditabrak. Ciku dalam usaha untuk mengamankan Tuturu, tapi Iwan dalam bahaya satu hit lagi. Dan Fin keluar dengan bouncing ball-nya. Sayangnya terlalu terlambat. Tuturu sudah harus ditumbangkan. Udah ada Black Shoes lagi. Last Insanity pun dikeluarkan. Ini dia pertukaran yang sangat keras bagi kedua tim. Ini harusnya dihindarin, udah nggak bakal dipaksain lagi harusnya buat tim Ararky, tapi kali ini Vin di bagian belakang bakal dikejar langsung sama X-Ray-nya. Cukup sekarat, Nenas bakal kabur atau enggak, maju lagi ke depan sana, dicakar-cakar. Dan sepertinya Nenas tidak akan bisa menyelamatkan diri, dua hilang dari tim Todak di bagian bottom lane. Masih ada Lemon dan damage-nya cukup besar. X-Ray flick out, cabut mundur ke arah belakang. Sementara di sini Dark bakal keluar lagi terkena salib. Baksiannya bakal menemukan pergerakan dari seorang Sin. Sin sendirian aja, cabut ke arah belakang. Selamat lagi, gagal dan ada stiker taunting dari seorang Sin. Iya, coba untuk mencari Barbiel yang nggak ada di map ini. Mau kabur pakai Barbiel, kayaknya ngeluarin stiker berharap bisa keluar, tapi Lemon dalam bahaya. Meteor Shower yang dikeluarkan oleh Moon membuat Lemon harus kehilangan nyawanya. Harus dibalikan ke base. Cukup sulit kali ini untuk tim Ararky. Ini game alot banget, game ketiga. Last kesempatan untuk tim Todak. Finn bakal membantu di arah bottom lane. Iwan bakal masuk dari arah jungle, dibakar sama Liam begitu aja. Finn masih belum melakukan follow up ke arah jungle. Ada Moon yang ready dengan Meteor Shower-nya. Jangan terlalu greedy untuk Ararky karena kuncinya sebenarnya dari Todak ada di Meteor Shower-nya untuk memberikan damage yang sangat besar. Dan walaupun mereka di sini banyak sekali kehilangan pick off, Ararky masih belum ketinggalan dari sisi network-nya. Mencoba untuk membalaskan turret-turret yang mereka kehilangan di arah top lane, bottom lane. Semuanya sudah bertukar trading turret yang begitu cepat dari kedua tim. Pick off gerakan yang sangat mengejutkan pula. Dan ini dia objektif selanjutnya. Meteor Shower sudah dikeluarkan, tapi ada Dark Nightfall akan takut dan gagal untuk mencuri Tuturu. Berhasil mengamankan Turtle yang ketiga, tapi Nenas sedikit lagi. Tipis banget untuk mendapatkan Nenas di arah top lane tadi. Hellcurt nyaris saja 1 poin dicolong sama Ararky. Yes, itu hampir sekali, tapi untuk balasannya adalah turret sudah diamankan dan Black Shoes di pop up mencoba untuk kabur-kaburan saja. Ini Ciku harus hati-hati, dia udah gak punya Black Shoes, tapi Liam begitu low, sudah Revitalize dikeluarkan. Iwan lebih memilih untuk bertanding di area Revitalize, tapi Ararky tidak sebodoh itu. Mereka juga menghindari peperangan di area Revitalize dan nyatanya Todak berhasil mengamankan Sin seorang diri. Ya, lagi-lagi sini tertangkap, aksinya bakal masuk. Ada Moon dari arah kiri, Meteor Shower belum dikeluarkan, Story bakal connect, Meteor Shower keluar dan damage dari Ciku terlalu menyakitkan. Cakarannya hanya mengenai satu. Iwan begitu sekarat, bakal ada follow up damage dari sini. Iwan bakal lari menuju ke arah belakang, masuk ke arah jungle dan selamat. Cebongnya gak bakal connect ke arah Iwan, recall mundur ke arah base, selamat dari kematian. Liam cukup sekarat di bagian bottom lane, masih beradu kontes 2 lawan 2. Finn dikeroyokin sama 2, sementara temannya bakal recall ke arah belakang. Ada stiker lagi, Ciku bermain di arah turret yang kedua. Ararky kini berada di kondisi yang cukup kritis. Dan Todak suaranya menggelegar di sini. Nanas dalam bahaya, sudah revitalize lagi dan lagi, tapi nggak cukup tentunya dengan Lemons bersama dengan Liam di arah mid lane mengamankannya, dan Sin berkali-kali berhasil diculik oleh X-Ray. 2 kali penculikan yang sukses, tapi belum ada yang bisa di pick off lagi dari tim Todak untuk Ararky. 9 poin kill terhadap Ararky itu begitu besar dari Todak. Begitu pula dengan network yang kini udah bergerak mulai ke arah Todak. Perbedaannya sampai 2.000 lebih, hampir 3.000. Yang mana ini nyatanya Ararky dalam kesulitan. Mereka udah gak bisa bergerak bebas, Sin gak bisa split pun, nge-mirroring seorang FY pun gak bisa. Tapi ini bedanya masih tipis, masih bisa dikejar banget sama tim Ararky. Dari segi network, kalau kita lihat dari segi turret, berbeda 2 turret aja untuk kedua tim ini. Yang jelas objektif yang sekarang harus bisa di fight sama Ararky karena Lord pertama sudah mulai bangkit. Cakaran dari Finn bakal masuk begitu aja, follow up damage-nya masih ada. Cangka yang datang dengan Meteor Shower-nya. Harus mundur, Lemon tidak boleh terlalu greedy karena tidak terlalu tebal darah yang dimiliki oleh seorang Selena. Tentu saja Selena itu apalagi dia harus mencoba untuk komit kalau arrow-nya itu udah kena. Kalau belum kena Dano, Dark Nightfall, Black Shoes dikeluarkan di dalam bahaya. Silent-nya damage-nya begitu besar. Sin mendapatkan seorang Ciku. Langsung digigit dan dicakar-cakar sama Hellcurt-nya. 1 pick demi 1 pick mulai mengejar ketertinggalan. Finn
Masih pukul-pukul manja di sini dengan Baxianya. Well, di top lane kali ini dua hero sedang melakukan setup. Dan Lord pertama sudah mulai dipukul-pukul, sudah mulai digoda-goda. X-Ray! Tipis dan akhirnya berhasil Abyss diamankan. Trap mendapatkan kill atas X-Ray yang mana RRQ sudah membaca. X-Ray nggak pernah kabur dari arah top lane, tapi di bottom lane-nya juga Sin sedang struggling untuk melawan Nanas. Tapi datanglah Baxias ditubruk, no, tersilent, dihindari, tapi masih bisa kena. Sin dalam masalah, silent lagi dan lagi. Mau kabur kemana Sin? Mencoba untuk kabur-kaburan, sudah ada Finn yang muncul. Dan sayangnya gagal untuk menyelamatkan dirinya walaupun sudah ada PLK dari 3 hero dari tim RRQ. Mencoba untuk mendapatkan Iwan yang terlalu jauh dari teman-temannya. Mencoba untuk kabur-kaburan, mengelinding, tapi itu pun gagal. Dan gagal, Lemon mendapatkan kill dengan Abyssal Arrow-nya. Dan kali ini Ciku tertinggal pula seorang diri. Hanya Finn yang mencoba untuk mengejar. Masih mencoba untuk Arrow? No. Ciku mencoba untuk menggojek-gojek. Dan Black Shoes-nya ditungguin oleh Lemon. Dan Meteor Shower dari Moon. Begitu mengejutkan damage besar dari Finn. Diterima. Dan RRQ tapi menghindari. Mereka udah kehilangan terlalu banyak. 3 hero harus hilang. Ini yang aku bilang tadi, yang aku takutin banget, bahwa Chang'e yang dipunya sama Todak itu bener-bener serem banget. Jadi harus diwaspadain sama RRQ. RRQ mau nggak mau harus bisa nge-pick Moon-nya terlebih dahulu. Tapi yang jadi problem, Moon selalu dalam posisi yang cukup aman, Clara. Wow, ini war yang begitu banyak, kehilangan hanya 3 hero saja. Dan kali ini Lord yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan Lord pun berhasil dicuri oleh tim Todak. Diambil oleh tim Todak dan kali ini Liam dalam bahaya. Begitu sekali walaupun sudah punya immortality, apakah dia bisa selamat untuk kabur? Langsung saja Fire Missile dikeluarkan. Dan sudah ada backup dari Lemon. Dan itu turun, mereka semua udah siap untuk mendefense turret kedua di arah mid lane mereka. Mereka RRQ apa ya, bisa dibilang draftnya mereka tuh hanya Kufra doang yang bisa nahan damage dari orang-orang yang datang ke arah RRQ. Yes, Todak begitu kuat, damage yang begitu besar. Dan untuk ngetangkep pun juga mudah. RRQ memang dari awal kita juga udah bilang kan Mas, RRQ butuh inisiasi yang baik dari Finn dan juga Liam. Tapi setupnya harus bagus banget. Belum ada setup yang bagus. Kalau aku perhatiin dari tadi hanya sekedar counter fight doang yang terjadi oleh tim RRQ. Mereka belum ada inisiasinya karena memang kalau mereka melakukan inisiasi terlebih dahulu, mereka nggak akan tahu posisi Chang'e-nya di sebelah mana. Chang'e yang menjadi PR besar untuk RRQ. Itu masalah buat RRQ sih. Benar. Dan X-Ray terus-menerus melakukan split push seorang diri. Dan ada 2 hero yang udah nge-mirroring dari pergerakan X-Ray. Tapi di arah top lane sudah bersama dengan Lord. Tim Todak akan masuk ke dalam inhibitor milik tim RRQ. Inhibitor pertama di arah top lane. Coba untuk diamankan. Tapi Darkness Pulse dikeluarkan. Sudah ada rifle. Mencoba untuk menahan pula. Tim Todak memilih untuk pulang. Tapi Sin ya dikejar lagi dan lagi, berhasil menghindari. Finn muncul langsung dengan Tyrant Revenge. Tyrant Resistance juga dikeluarkan. Dan X-Ray tertangkap oleh tim RRQ, tapi permasalahannya di sini tim Todak masih bertahan di arah top lane, ingin mendapatkan turret di arah top lane. Buff-nya pun berhasil dicuri oleh tim Todak. Ciku Black Shoes mundur ke belakang, ada Iwan di belakang, di follow up lagi, dibakar sama Liam, meledak sudah tapi belum memberikan damage yang terlalu besar. Tutur dari arah belakang, dia bisa menyakiti dan Finn tidak akan bisa selamat tapinya. 1 untuk 1 threat kill di arah jungle. Menyusul satu orang lagi. Lemon tidak bisa selamat. Lagi sudah revitalize juga di sini. No. RRQ satu persatu harus tumbang 2 hero, tapi Sin gak peduli apapun. Dia memilih untuk split push seorang diri di arah bottom lane hanya dengan 1 minion saja. Dan permasalahan Todak kali ini cukup panik. Mereka ingin pulang saja tanpa bisa mendapatkan inhibitor turret dari RRQ. Ini usaha defense yang cukup baik menurutku karena mereka hanya kehilangan hero demi hero tanpa kehilangan inhibitornya. Ya, yang aku suka buying time dari RRQ. 4 hero mereka fight, kalah nggak masalah. Yang penting dari Sin-nya menyelesaikan tugas untuk mengambil turret-turret yang ada di arah bottom lane. Hey, lihat itu Sin mencari mangsa. Di balik semak-semak siapa yang bakal melewati ke dekatnya, tapi ternyata cukup lama dia menunggu. Belum ada mangsa yang bisa dia dapatkan. Lilia nggak lewat, Chang'e nggak lewat. Memilih untuk membersihkan minion saja dan bergerak lagi berotasi. Baxianya ngejar, lompat, nggak kenain ke Sin. Udah gitu doang. Kirain bakal ada sesuatu lagi yang terjadi, ternyata nggak ada sesuatu lagi yang terjadi, cuma seperti itu doang yang terjadi. X-Ray sudah mengamankan gold buff di arah bawah, dia bakal ngambil mid lane-nya, dia bakal cutting 1 wave minion-nya. Seorang diri aja, cebongnya nggak kena siapa-siapa, Tutur sudah mulai maju ke depan sana, mengurangi 1 health bar yang dipunya oleh seorang Masha. Yap, dan semakin memanas dari keduanya, sudah ada meteor shower dan backupnya Liam terlalu terlambat ingin menyelamatkan Sin yang terus-menerus di pick off.
Dan teman-teman dari RRQ pun sudah berkumpul di area Lord Pit. Tapi Iwan masih ngotot terus. Ingin ngedapetin Liam. Liam dalam bahaya. Masih ada Immortality. Tapi teman-temannya dari RRQ sudah mundur semua. Iwan begitu ngotot, begitu ngoyong, glinding saja untuk kabur. Dengan Tuturu di arah bottom lane sudah memberikan push yang begitu berarti. Iwan kali ini yang bakalan dibalikin untuk menjadi sasaran RRQ. Begitu sekarang terlalu tryhard untuk mendapatkan sasaran dari RRQ. Tapi gagal arrow-nya. Gak kena siapa. Oh kena, di situ kena Iwan. Aku udah sebut dari tadi dan itu menjadi korban. Tapi sayang Lemon bakal menjadi korban selanjutnya. Pindah dalam bahaya. Mega kill didapatkan oleh Moon. Metal Shower yang begitu sakit. Liam pun bakal menjadi korban selanjutnya pula. Sudah ada Immortality, tapi Immortality bakal pecah dan ada Extreme muncul juga di dalam peperangan. Tuturu dalam bahaya. Tuturu nggak akan bisa menyelamatkan Liam. Liam seorang diri. Sin muncul. Dark Knight Pulse belum ada. Dan Sin berhasil mendapatkan Chico, tapi permasalahannya di sini masih ada Nanas dan juga Moon yang akan mengejar-ngejar Sin seorang diri. Dan begitu sekarang Sin nggak bisa kabur kemana-mana dan Tuturu pun hanya bisa memandangi dari jauh. Sumpah, Chang'e-nya sih benar-benar annoying banget. Tempat hilang dari tim RRQ. Bakal di-fight lagi, Tuturu hanya seorang diri melakukan defense dari mid lane. Tembak-tembak manja dari Tuturu. Masuk lagi. Oh, ini bentar turretnya bakal lepas. Ini bakal langsung di-end oleh tim Todak. Game ketiga berhasil dimenangkan oleh Todak. Kehilangan momen untuk mendapatkan